Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita diberikan kesehatan serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari malapetaka. Dan semoga kasus pandemi ini semoga berakhir sehingga kita bisa melakukan tatap muka seperti awal kita di sekolah. Dalam pertemuan yang kedua ini saya akan mencoba melanjutkan materi terkait dengan hak asasi manusia yang minggu lalu sudah disampaikan oleh Pak Mintang terkait dengan pengertian hak asasi manusia, kemudian macam-macam hak asasi manusia, kemudian instrumen hak asasi manusia, dan untuk pertemuan yang kedua saya akan menjelaskan terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebelum saya menjelaskan terkait dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia, ada baiknya jika saya perkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Bambang Purnomo, saya guru mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11 yang nantinya akan berpartner dengan Pak Mintang untuk mengajar pendidikan kewarganegaraan ini secara bergiliran melalui sistem video YouTube. Untuk mata pelajaran kali ini, kita akan membahas tentang menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kompetensi dasar yang saya ambil adalah kompetensi dasar 3.2, yaitu menganalisis kasus pelanggaran hak asasi manusia HAM dalam rangka perlindungan, pemajuan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Tujuan pembelajaran pada yang pertama, siswa mampu memahami pengertian pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua, siswa mampu memahami bentuk-bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang ketiga, siswa mampu memahami penyebab pelanggaran hak asasi manusia. Dan yang keempat, siswa mampu memahami kasus pelanggaran hak asasi manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, pelanggaran hak asasi manusia ini sering terjadi di lingkungan sekitar kita. Pelanggaran hak asasi manusia biasanya terjadi disebabkan karena perilaku pemerintah atau bisa terjadi disebabkan karena perilaku individu atau masyarakat. Untuk pengertian hak asasi manusia sendiri, hak asasi manusia adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan atau tidak sesuai dengan hak dasar yang dimiliki manusia. Hak dasar ini berbeda dengan macam-macam hak asasi manusia yang sudah disampaikan Pak Mintang minggu yang lalu. Jika macam-macam hak asasi manusia itu meliputi hak untuk hak pribadi, hak asasi ekonomi, hak asasi sosial budaya, hak asasi untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum. Nah, sedangkan hak dasar ini berbeda dengan macam-macam hak asasi manusia. Hak dasar itu meliputi hak untuk hidup, hak untuk melanjutkan keturunan, hak untuk mendapat perlakuan yang adil, hak untuk mengembangkan diri. Itu adalah merupakan hak dasar setiap manusia. Contoh misalnya, pelanggaran hak asasi manusia. Orang melakukan tindakan pembunuhan itu bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM terkait dengan hak untuk hidup seseorang. Nah, mengapa pelanggaran hak asasi manusia ini sering terjadi? Jika kita melihat peta Indonesia semacam ini, Indonesia adalah merupakan wilayah kepulauan yang dimana antara pulau satu dengan pulau yang lain itu mempunyai keberagaman. Keberagaman yang ada di Indonesia itu misalnya sukunya berbeda, kemudian agamanya berbeda, bahasanya berbeda, kemudian rasnya berbeda. Nah, perbedaan-perbedaan semacam ini itu bisa menimbulkan yang namanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Contoh misalnya, konflik, kemudian pembunuhan, kemudian perang antar suku. Nah, ini juga bisa terjadi karena perbedaan-perbedaan semacam itu. Selain faktor itu tadi, selain faktor perbedaan, pelanggaran hak asasi manusia itu bisa terjadi karena kurang pengetahuan individu itu terkait dengan hak asasi manusia. Kemudian kurangnya rasa toleransi individu terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia.
HAM berat ada dua. Yang pertama HAM berat, kemudian yang kedua adalah HAM ringan. HAM berat itu adalah pelanggaran HAM yang dapat membahayakan dan mengancam nyawa seseorang. Contoh pembunuhan. Pembunuhan ini bisa dikatakan sebagai pelanggaran HAM berat karena mengancam nyawa seseorang. Selain pembunuhan, itu juga ada penculikan yang disertai dengan pembunuhan. Ini juga mengancam nyawa seseorang. Kemudian HAM ringan. HAM ringan adalah pelanggaran HAM yang tidak membahayakan jiwa seseorang, namun akan berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Misalnya saja membuang sampah di sungai. Nah, ini merupakan pelanggaran HAM ringan karena membuang sampah di sungai itu tidak membahayakan jiwa seseorang. Tapi kalau misalnya tidak ditanggulangi dengan cepat, kemungkinan akan berbahaya. Karena akan bisa menyebabkan saluran air itu tersumbat kemudian menyebabkan yang namanya banjir. Dan banjir akan bisa membahayakan nyawa seseorang nantinya. Bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Bentuk pelanggaran HAM ada dua. Yang pertama diskriminasi, kemudian yang kedua penyiksaan. Diskriminasi adalah pengucilan terhadap manusia yang didasarkan atas perbedaan ras, suku, budaya, agama, dan bahasa. Misalnya saja diskriminasi ini saya ambil contoh misalnya. Siswa Taruna Jaya Perwira ini ada yang berkeinginan untuk pindah ke sekolah luar pulau misalnya. Karena dia ikut orang tuanya bekerja di luar pulau, akhirnya dia mau tidak mau harus pindah sekolah. Nah, setelah dia sekolah di sekolahan yang baru, ternyata dia tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari teman-temannya. Dia dikucilkan, dia ditaruh di meja paling belakang, kemudian dia tidak diajak bicara. Nah, kasus semacam ini itu bisa dikatakan sebagai kasus diskriminasi. Yang kedua, penyiksaan. Penyiksaan adalah perbuatan secara sengaja yang dilakukan oleh manusia yang dapat menimbulkan rasa sakit, baik jasmani maupun rohani pada seseorang, untuk memperoleh pengakuan atau keterangan. Nah, contoh penyiksaan itu saya ambil seperti majikan yang menyiksa seorang pembantu, di mana majikan ini menganggap pembantunya itu melakukan pencurian, tindakan pencurian. Akhirnya si pembantu ini kemudian disiksa. Dari interogasi majikan terhadap pembantu tadi, pembantu sebetulnya tidak melakukan tindakan pencurian, tapi disiksa oleh seorang majikan. Misalnya saja dia dikurung di ruangan tertentu, kemudian dia tidak diberi makan, kemudian dia juga dianiaya, dilakukan pemukulan-pemukulan sehingga menyebabkan tubuhnya memar seperti itu. Itu termasuk penyiksaan. Jenis-jenis pelanggaran HAM. Jenis pelanggaran HAM ada dua juga. Jenis pelanggaran yang pertama adalah kejahatan genosida, kemudian yang kedua kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan genosida adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok, bangsa, ras, kelompok etnis, dan kelompok agama. Saya ambil contoh misalnya di negara Myanmar. Di negara Myanmar ada suatu suku Rohingya namanya. Suku ini adalah merupakan suku minoritas di negara Myanmar. Dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil oleh pemerintah karena dia disuruh untuk berpindah dan dia tidak diakui sebagai warga negara Myanmar, sehingga dia diusir dari wilayah Myanmar sehingga dia ingin mencari suaka atau mencari perlindungan diri, dan akhirnya dia kemudian mencari suaka ke negara-negara tetangga, contoh misalnya di Indonesia ataupun bahkan ke Malaysia. Ini merupakan kejahatan genosida karena tujuannya adalah untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa atau ras. Yang kedua, kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang ditunjukkan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, saya ambil contoh kejahatan terhadap kemanusiaan ini misalnya seperti penjajahan. Penjajahan ini termasuk kejahatan terhadap kemanusiaan karena penjajahan ini bisa secara langsung itu
terhadap penduduk sipil ya. Nah, misalnya saja yang dilakukan oleh Israel ke wilayah negara Palestina. Israel menjajah negara Palestina ini bukan hanya yang menjadi korban dari golongan militer saja, tetapi penduduk sipil itu juga akan menjadi korban. Bukan hanya manusia dewasa, tetapi anak-anak juga menjadi korban terhadap penjajahan tersebut. Nah, Indonesia sendiri juga mengutuk tindakan penjajahan ya. Dan ini pun termuat dalam pembukaan alinea pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Nah, yang perlu digarisbawahi dari pembukaan alinea pertama itu dari kata-kata maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Itu karena penjajahan itu tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Nah, contoh-contoh video pelanggaran HAM nanti akan saya tampilkan satu kasus saja, yaitu kasus Semanggi, karena durasi tampil ini tidak begitu panjang. Akan saya tampilkan kasus terkait dengan tragedi Semanggi pada waktu tahun 1998. Berikut ini kasus pelanggaran hak asasi manusia terkait dengan kasus 98 tragedi Semanggi. Nah, dari video yang sudah ditampilkan tadi, itu ada pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, misalnya seperti hak untuk kebebasan berkumpul, kebebasan berserikat, kemudian kebebasan untuk mengutarakan pendapat, kemudian kebebasan untuk mendapatkan rasa aman, kemudian kebebasan untuk hidup. Untuk sementara itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi pertemuan kali ini. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.